wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Silakan duduk yang rapi dan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Berdoa selesai. Cek daftar hadiah terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak masuk hari ini? Marwah? Ya, kenapa Marwah tidak masuk? Sakit? Ya, kita doakan semoga Marwah cepat sembuh dan bisa masuk sekolah kembali di pertemuan selanjutnya ya. Jumlah kelas 10 IPA 1 15 ya. Betul? Minggu kemarin kita belajar mengenai teks negosiasi. Ada yang masih ingat apa pengertian teks negosiasi? Ya, silakan Marwah. Ya, betul. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, silakan Jakia. Ya, pintar. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu teks biografi. Teks biografi ini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.14 yaitu menilai hal yang diteladani dari teks biografi. Dan masuk ke dalam kompetensi dasar 4.14 yaitu mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks biografi. Kalian dapat mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Kemudian kalian dapat menyebutkan kepribadian unggul dari tokoh teks biografi. Dan kemudian kalian dapat menjelaskan cara meneladani karakter unggul dalam biografi. Bagaimana? Sampai di sini paham? Paham ya? Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa pengertian teks biografi? Ayo, siapa yang tahu pengertian teks biografi? Ya, betul. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-ciri teks biografi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian teks biografi, ya. Jadi, pengertian teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh dan dituliskan oleh orang lain. Jadi, bukan dituliskan oleh dirinya sendiri, tetapi dituliskan oleh orang lain. Nah, untuk tokohnya itu bebas ya. Bagaimana? Kalian sudah paham? Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri teks biografi. Apakah ada yang sudah tahu apa ciri-ciri teks biografi? Apa saja? Ya, boleh. Siapa ada yang tahu? Ya, boleh Jakia. Ya, betul. Siapa lagi? Boleh Marwah? Ya, bagus. Nah, jadi ciri-ciri teks biografi yang pertama yaitu ada fakta. Yang pertama yaitu fakta. Nah, biografi itu mengandung fakta. Fakta adalah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi tidak bisa dibuat-buat ya. Contohnya tanggal lahir Bapak B.J. Habibie tanggal 25 Juni. Kemudian kalian mengubahnya menjadi 4 Oktober. Nah, itu tidak boleh ya karena akan merubah fakta. Nah, yang kedua yaitu subjektif. Nah, subjektif yaitu tidak melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangkan. Contohnya yaitu kalian tidak suka dengan tokoh tersebut, kemudian kalian menjelekkan semua tentang biografinya. Nah, itu pun tidak boleh karena akan merubah kenyataan cerita tokoh tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang ketiga karena dituliskan oleh orang lain, yaitu menggunakan kata dia. Nah, yang keempat yaitu bahasanya jelas dan tidak memakai majas. Contohnya, kalian ingin menggambarkan kecantikan tokoh tersebut. Dalam puisi, biasanya wajahnya bagaikan rembulan. Nah, sedangkan dalam biografi itu tidak, langsung saja wajahnya begitu cantik. Nah,
kalian harus bisa membedakan antara majas dan bahasa yang jelas. Nah, begitu ya. Bagaimana? Sudah paham mengenai ciri-ciri teks biografi? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut membahas ke pembahasan selanjutnya? Sudah cukup? Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi yaitu ada 3. Yang pertama orientasi, nah yang kedua masalah atau isi, nah yang ketiga ada reorientasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang 3 struktur teks biografi tersebut? Ya, boleh Zakia? Ya, bagus. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh. Misalnya pada cerita Bapak B.J. Habibie, lahirnya di mana, tanggal berapa, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam pengenalan tokoh. Nah, yang kedua yaitu masalah atau isi. Masalah atau isi yaitu yang berisi apa saja yang akan dituliskan di biografi. Misalnya perjalanan hidupnya, suka dukanya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini tidak ada bedanya dengan orientasi. Jadi reorientasi yaitu penutup yang berisi pendapat. Misalnya, menurut Ibu, Bapak B.J. Habibie ini orangnya pekerja keras. Kemudian Ibu membuat lagi biografi mengenai Bung Karno. Nah, Bung Karno ini menurut Ibu yaitu pantang menyerah. Nah, jadi penilaian setiap orang itu akan berbeda-beda. Nah, bagaimana? Sampai di sini paham? Paham ya mengenai struktur teks biografi? Jika sudah paham, nah sekarang kalian maju ke depan untuk menceritakan tokoh idolanya masing-masing. Ya, boleh dimulai dari Marwah. Silahkan ke depan. Presiden ketiga Republik Indonesia, Bahrudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marlini Puspawardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middle School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung, tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari teknisi homeschool Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi, Theodore van Karman Award itu kembali dari habitatnya Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Terus ya, beri tepuk tangan untuk Marwah. Nah, setelah Ibu mendengarkan cerita tokoh idola kalian masing-masing, Ibu dapat menyimpulkan bahwa setiap tokoh itu memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai tokoh yang ada dalam buku paket. Silahkan kalian buka buku paketnya
90. Bagaimana? Sudah dibuka buku paketnya? Sudah ya? Ada yang tidak bawa buku paket? Bawa semua? Ya, bagus. Nah, kemudian kalian baca dan amati tokoh yang ada dalam buku paket tersebut. Untuk pembagian kelompok, sesuaikan dengan urutan absen, nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4, dan seterusnya ya. Silahkan bergabung bersama teman kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tugas kalian untuk kelompok 1 dan 2 yaitu mengidentifikasi ciri dari teks biografi beserta pola penyajian karakter unggul dan tokoh. Untuk kelompok 3 dan 4 yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, silakan kalian berdiskusi ya berdasarkan teks yang ada dalam buku paket. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silahkan kalian kerjakan. Sudah 10 menit ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya tentang menulis kepribadian unggul yang diteladani dari tokoh biografi, kemudian menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh. Ya, silahkan kelompok 1 dengan kelompok 3 maju ke depan ya. Teman-teman yang lainnya tolong perhatikan dan simak temannya yang ada di depan kelas. Setelah teman kalian selesai menyampaikan diskusinya, kalian boleh menyampaikan pendapatnya jika jawaban kalian berbeda. Begitu ya, bagaimana? Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, silahkan kerjakan. Sudah 10 menit ya, silahkan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya tentang menulis kepribadian unggul yang diteladani dari tokoh biografi, kemudian menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh. Ya, silahkan kelompok 1 dengan kelompok 3 maju ke depan ya. Teman-teman yang lainnya tolong perhatikan dan simak temannya yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama teman. Nah, yaitu tentang menulis kepribadian unggul yang diteladani dari tokoh biografi dan menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh. Nah, kepribadian unggul yang pertama yaitu beliau seorang sosok panutan. Panutan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pekerja keras. Ketika musim liburan, ia menggunakan waktu untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, yang ketiga yaitu kepribadian unggulnya berbakti kepada orang tua. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang sukses. Nah, dari hasil yang saya bacakan, dari hasil diskusi yang saya bacakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Marwah. Beri tepuk tangan untuk Marwah. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai teks biografi yang sudah diceritakan oleh temanmu. Nah, siapakah tokoh yang ada dalam cerita teks biografi yang diceritakan oleh teman kalian? Ya, betul. Nah, siapa lagi yang bisa? Ya, boleh? Ya, betul. Apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Ya, silahkan. Ya, betul. Beliau pekerja keras. Beliau berbakti kepada orang tua. Nah, hal tersebut harus dapat kita pelajari dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan mengenai tokoh yang kalian diskusikan yaitu memiliki ciri-ciri dan karakter
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan latihan terlebih dahulu kepada kalian untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Untuk latihannya yaitu kalian membuat struktur yang ada berdasarkan orientasi, masalah atau isi, dan reorientasi. Bagaimana? Sudah paham mengenai latihan yang Ibu berikan? Ya, kenapa Zakia? Ya, betul. Menyesuaikan dengan strukturnya ya. Orientasi, masalah atau isi, dan reorientasi. Ya, pintar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian nanti presentasikan di depan teman kalian agar teman yang lainnya dapat mempelajari kisah-kisah dari apa yang akan kalian ceritakan dari penugasan yang tadi Ibu berikan. Bagaimana? Sudah paham ya? Ya, bagus. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu anggap sudah jelas ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.